Halo semuanya, kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Kita terdiri dari Christopher Owen, Erika Handoko, Jenny Karina, dan Natasha Bethesda. Skala prioritas. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ekonomi yaitu kondisi di mana alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas sementara kebutuhan manusia tidak terbatas, yaitu dengan cara menentukan skala prioritas. Skala prioritas adalah sebuah daftar yang sudah disusun berisi ukuran kebutuhan dengan tingkat kebutuhan seseorang. Biasanya ukuran ini dimulai dari yang paling mendesak sampai yang tidak terlalu mendesak. Ini adalah salah satu contoh skala prioritas, di mana ada seorang mahasiswa bernama Jolin memiliki uang saku Rp3.300.000 yang dia harus sisihkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dia selama kuliah selama satu bulan seperti makanan, uang kos, transportasi, internet, dan tabungan. Tabungan tidak dihitung karena tabungan adalah termasuk pemasukan, bukan pengeluaran. Sedangkan skala prioritas biasanya lebih ke arah pengeluaran. Dan dari urutan ini adalah dari yang paling mendesak sampai tidak terlalu mendesak. Prioritas kebutuhan manusia. Skala prioritas terbagi menjadi 3. Prioritas pertama mencakup kebutuhan primer atau kebutuhan sekarang. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melangsungkan kehidupannya. Kebutuhan primer terdiri atas sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau tempat tinggal. Kebutuhan primer sering disebut sebagai kebutuhan alamiah atau kebutuhan utama. Prioritas kedua mencakup kebutuhan sekunder atau kebutuhan masa datang. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder ini sebagai tambahan atau pelengkap agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik. Salah satu hal kebutuhan sekunder adalah gaya kehidupan manusia. Yang terakhir ada prioritas ketiga. Prioritas ketiga mencakup kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi terakhir setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Tujuan dari pemenuhan kebutuhan tersier ini adalah untuk kesenangan pribadi atau hanya untuk meningkatkan status sosial atau derajat dan martabat seseorang. Selanjutnya adalah langkah-langkah mengelola keuangan. Dengan membuat pembukuan keuangan, kita dapat membuat mengenai besar jumlah pemasukan dan pengeluaran setiap minggu atau bulan kita. Dengan demikian, kita akan benar-benar memahami dan mengetahui apa saja kebutuhan yang harus diutamakan dan dikesampingkan, sehingga besar pengeluaran kita terkontrol dengan baik. Langkah selanjutnya adalah memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Dan memonitor dan mengevaluasi secara berkala, hal ini diperlukan agar jika dalam keuangan kita terjadi masalah, kita dapat segera mendeteksi dan mencari jalan keluarnya atau pencegahannya. Dan terakhir adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Hal ini sangat dibutuhkan, ini sangat membantu kita ketika kita harus menghadapi pengeluaran yang ada secara tiba-tiba atau keadaannya tidak terduga. Di luar hal yang biasa kita lakukan, pengeluaran yang biasa kita keluarkan. Sekian presentasi dari kita. Terima kasih dan sampai jumpa.